Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran agama hari ini. Kita akan belajar tentang respon Yunus terhadap panggilan Allah. Ya, pasti anak-anak sudah membaca di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-17. Dan anak-anak sudah tahu nih apa respon Yunus ketika Allah meminta Yunus itu pergi ke Niniwe. Nah, ternyata ketika Allah meminta Yunus pergi ke Niniwe, Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Ya. Kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Karena yang pertama, Yunus takut dibunuh. Kenapa Yunus takut dibunuh? Karena bangsa Israel dan bangsa Niniwe yang adalah bangsa Asyur, mereka itu bermusuhan. Dan alasan yang kedua ialah Yunus tidak ingin Allah orang Israel dikenal oleh bangsa Niniwe. Sehingga Yunus itu menolak untuk pergi ke Niniwe. Dan Yunus tahu bahwa Niniwe ini adalah bangsa yang sangat kejam, bangsa yang sangat jahat, ya. Di sini Ibu Yeni tampilkan keadaan kota Niniwe, anak-anak silakan baca, ya. Jadi kota Niniwe itu adalah kota yang sangat maju dalam perdagangan. Karena kota ini sangat maju dalam perdagangan, maka semua bangsa itu ada di dalam kota Niniwe. Sehingga kota Niniwe ini tergolong sebagai kota yang bebas melakukan apa saja. Mereka mau membunuh, mereka mau mencuri, mereka mau berzina, semua kejahatan itu ada di kota Niniwe. Sehingga kalian anak-anak ingat tidak ketika Tuhan meminta Yunus pergi ke Niniwe, karena Allah tahu bahwa di kota Niniwe ini sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan. Dan kota Niniwe ini juga adalah kota yang sangat luas. Untuk bisa mencakup seluruh kota Niniwe ditempuh 3 hari perjalanan. Dan di kota Niniwe ini seperti yang tadi Ibu Yeni bilang bahwa kota ini adalah kota yang bebas, maka bangsa ini suka menyembah kepada dewa-dewa. Bangsa ini dinamakan bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, melainkan bangsa yang suka membuat dewa, patung-patung dan mereka sembah. Nah, di kota Niniwe ini juga memiliki seorang raja yang bernama Asyurbanipal yang sangat kejam. Raja ini sangat jahat. Dan ada satu hal yang menarik di dalam kota Niniwe, bahwa di kota Niniwe memiliki sebuah perpustakaan yang megah yang dibangun oleh Raja Asyurbanipal, dan di dalam perpustakaan itu disimpan tablet-tablet kuno yang bertuliskan huruf paku. Nanti Ibu Yeni tunjukkan seperti apa tablet-tablet itu. Nah, ini dia Raja Asyurbanipal yang Ibu Yeni katakan. Raja ini adalah raja penguasa di Niniwe. Dia membangun kota Niniwe dan dia juga membangun sebuah perpustakaan yang megah di Niniwe. Dan perpustakaan itu sangat besar yang seperti tadi Ibu Yeni katakan bahwa berisi tablet-tablet kuno bertuliskan huruf paku. Tetapi raja ini ternyata raja yang sangat jahat dan kejam. Nah, ini dia contoh perpustakaan di kota Niniwe. Nah, ini yang tadi Ibu Yeni katakan. Ini adalah bentuk tablet-tablet kuno yang disimpan di perpustakaan di Niniwe. Nah, tablet-tablet ini bertuliskan huruf paku. Nah, seperti yang tadi Ibu Yeni katakan, alasan yang kedua itu bahwa Yunus tidak mau supaya Allah mereka itu dikenal oleh Allah lain, ya. Ketika Allah meminta Yunus pergi, Yunus tidak mau karena Yunus tidak mau supaya Allah mereka, Allah orang Israel itu dikenal oleh bangsa Niniwe. Sehingga Yunus yang tadinya tinggal di Gath-Hefer ketika Tuhan meminta dia, jadi tempat tinggal Yunus itu di Gath-Hefer ya. Nah, di Gath-Hefer anak-anak lihat ini. Peta ini. Jadi Gath-Hefer itu ada di Israel. Nah, Yunus ketika Allah yang berasal dari Gath-Hefer ini diperintahkan Allah untuk pergi ke Niniwe. Anak-anak perhatikan.
di tangan kanan anak-anak, dia jurusan kanan ya, Niniwe. Dan ternyata Yunus itu dia tidak pergi ke sebelah kanan dari tangan anak-anak, yaitu kota Niniwe, tetapi dia pergi ke Yafo. Ya, di Yafo itu ada satu pelabuhan kapal laut, dan dia pergi naik kapal di Yafo, lalu dia pergi ke sebelah kiri dari tangan anak-anak ke kota Tarsis. Dia hendak melarikan diri ke Tarsis. Tetapi seperti anak-anak tahu bahwa siapa kita, bagaimana keadaan kita, kita mau sembunyi dimanapun, Tuhan itu tetap mengetahui keadaan kita. Seperti Mazmur 139 ayat 7 mengatakan bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Yunus dia berpikir bahwa dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Sehingga dia tidak ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Dan ketika Yunus itu dalam perjalanan di tengah laut, dia merasa nyaman dengan keadaan di tengah laut. Tiba-tiba di tengah laut, kapal yang ditumpangi Yunus itu terkena badai yang sangat dahsyat. Kapal Yunus diombang-ambingkan kian kemari, sehingga orang-orang di kapal itu sudah merasa ketakutan. Mereka bertanya-tanya, mengapa sehingga keadaan mereka seperti ini? Padahal ketika mereka keluar dari Yafo, cuaca itu baik-baik saja. Lalu mereka mulai mencari tahu alasan mengapa kapal mereka sampai ditimpa badai yang sangat dahsyat itu. Dan ternyata mereka menemukan bahwa Yunuslah yang menjadi biang atau Yunuslah penyebab kapal mereka terkena badai. Kenapa? Karena mereka semua pada ketakutan, tetapi Yunus itu tidur enak-enaknya di bawah kapal itu, bagian paling bawah. Sehingga mereka membangunkan dia, dan ternyata Yunus mengatakan bahwa dia adalah seorang Ibrani yang takut akan Tuhan, dan dia telah melawan kepada Tuhannya karena Tuhannya meminta dia pergi ke Niniwe, tetapi Yunus itu pergi ke Tarsis. Akhirnya Yunus pun mengalah. Yunus mengatakan kepada orang-orang ini, buanglah aku ke dalam laut saja. Yunus berpikir bahwa dengan orang-orang di kapal membuang dia ke laut, tentu dia akan mati. Tetapi seperti tadi lagi anak-anak dikatakan bahwa kemana kita itu akan dapat pergi jauh dari roh Tuhan. Kemana kita dapat lari? Kita tidak akan pernah bisa lari dari hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan tahu siapa kita, di mana kita, dan kalau Tuhan sudah merancangkan rancangan yang baik buat kita, Tuhan mau seperti Yunus ini, Tuhan mau dia pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan bangsa Niniwe melalui Yunus. Tetapi Yunus tidak mau pergi karena dia takut dibunuh dan dia tidak suka kepada orang Niniwe karena orang-orang Niniwe itu bermusuhan dengan bangsa Israel. Sehingga Yunus meminta orang-orang ini untuk membuang Yunus ke dalam laut, sehingga Yunus berpikir, biar sudah Yunus ini mati daripada harus pergi kepada bangsa Niniwe. Nah, akhirnya Yunus itu dibuanglah ke dalam laut, dan ternyata ketika Yunus itu ada di dalam laut dan Allah itu tidak mau supaya rancangannya gagal, maka Allah mengirimkan ikan yang paling besar ya. Jadi anak-anak, ternyata di dalam laut itu ada berbagai jenis ikan, dan ada ikan yang besar yang bisa menelan manusia. Dan akhirnya Yunus ini ditelan oleh sebuah ikan besar, seekor ikan besar, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, ketika Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari, Yunus itu berdoa dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa Yunus, Tuhan mengampuni Yunus, lalu Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus di pinggir laut, dan akhirnya Yunus